Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kalau kalian merasa ekonomi saat ini berjalan lambat atau merasa kok nggak ada perubahan signifikan meskipun banyak teknologi baru bermunculan, kalian nggak sendirian. Mungkin kalian pernah dengar istilah stagnasi sekuler. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan itu? Pada video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang stagnasi sekuler, sebuah fenomena ekonomi yang bisa menjelaskan kenapa beberapa negara, meskipun memiliki teknologi canggih dan sumber daya yang melimpah, tetap saja kesulitan untuk tumbuh secara pesat. Kita akan kupas apa yang menyebabkan stagnasi ini, bagaimana dampaknya pada kehidupan sehari-hari, dan tentunya apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Jadi, pastikan kalian simak videonya sampai habis. Stagnasi sekuler adalah kondisi di mana ekonomi sebuah negara atau wilayah mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dalam jangka waktu yang panjang, bahkan meskipun ada banyak faktor yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita analogikan dengan bisnis. Bayangkan kamu punya sebuah toko yang awalnya sangat ramai dan menguntungkan, tapi beberapa tahun kemudian, meskipun sudah ada inovasi dan teknologi baru, omsetnya nggak meningkat, bahkan cenderung stagnan. Itu dia yang terjadi dalam stagnasi sekuler. Meskipun ada perubahan besar dalam teknologi dan sistem ekonomi, pertumbuhannya nggak secepat yang diharapkan. Fenomena ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom Larry Summers pada tahun 2013, yang mengemukakan bahwa kita mungkin sudah masuk ke periode stagnasi sekuler. Dia menjelaskan bahwa meskipun dunia terus berkembang dengan pesat, beberapa faktor struktural telah menghambat potensi pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi ketika ekonomi suatu negara atau wilayah mencapai batas dari apa yang bisa dicapai dengan kebijakan ekonomi konvensional, seperti pengurangan suku bunga atau stimulus fiskal. Sekarang, stagnasi sekuler bukan hanya masalah di negara maju. Negara berkembang pun bisa merasakannya, meskipun mungkin dalam konteks yang berbeda. Jadi, apa penyebab utamanya? Ada 3 faktor utama yang berperan penting dalam menciptakan stagnasi ini. Salah satu faktor utama adalah demografi yang menua. Kita harus tahu bahwa banyak negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Italia memiliki populasi yang semakin tua. Populasi yang menua ini berdampak langsung pada daya beli dan produktivitas. Kenapa? Karena orang yang lebih tua cenderung mengurangi pengeluaran dan lebih banyak menabung untuk masa pensiun mereka. Sebaliknya, populasi yang lebih muda cenderung mengkonsumsi lebih banyak dan berinvestasi dalam barang dan jasa baru. Ketika mayoritas penduduk suatu negara sudah tua, permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita punya masalah ketimpangan pendapatan. Di banyak negara, terutama yang sudah maju, ketimpangan pendapatan semakin lebar. Artinya, segelintir orang kaya semakin kaya, sementara masyarakat kelas menengah dan bawah justru semakin terjepit. Ketika sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok kaya, mereka cenderung menabung lebih banyak dan menghabiskan uang lebih sedikit. Sementara yang miskin dan kelas menengah lebih banyak mengkonsumsi barang dan jasa. Dengan begitu, daya beli masyarakat secara keseluruhan menurun, yang membuat roda perekonomian berjalan lebih lambat. Meskipun kita hidup di era inovasi teknologi yang canggih, ternyata banyak yang berpendapat bahwa inovasi besar yang bisa mendorong perubahan drastis dalam ekonomi sudah mulai berkurang. Di abad ke-20, kita menyaksikan revolusi industri dengan penemuan mobil, pesawat terbang, dan internet yang mengubah cara hidup dan bekerja. Namun, sekarang, meskipun banyak teknologi baru bermunculan, banyak yang tidak bisa menciptakan perubahan besar dalam ekonomi seperti dulu. Misalnya, kita punya teknologi seperti AI dan mobil listrik, tetapi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lebih lambat dan tidak secepat revolusi yang terjadi di masa lalu. Stagnasi sekuler bukan hanya soal angka ekonomi yang melambat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya, di negara-negara maju, stagnasi sekuler bisa memperburuk masalah pengangguran. Ketika ekonomi melambat, banyak perusahaan memilih untuk tidak memperluas bisnisnya atau bahkan mem-PHK karyawan, karena mereka merasa pasar sudah jenuh. Ini menyebabkan tingkat pengangguran tinggi, terutama di kalangan generasi muda yang baru saja memasuki dunia kerja. Selain itu, stagnasi juga memperburuk kesenjangan sosial. Mereka yang sudah berada di kelas atas mungkin tidak terlalu merasakan dampak dari stagnasi ini, karena mereka sudah punya cukup aset dan pendapatan pasif. Tapi, bagi kelas menengah dan bawah, stagnasi ini semakin memperburuk ketimpangan. Kalau kamu coba bayangkan, ini seperti sebuah roda yang seharusnya berputar cepat, tapi malah terjebak di tempat yang sama.
Stagnasi sekuler bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan cara instan, namun ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil untuk pemerintah, perusahaan, dan kita semua untuk menghadapinya. Langkah pertama adalah mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi. Teknologi seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan digitalisasi tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Tanpa inovasi, kita akan terjebak dalam pola pertumbuhan yang rendah. Oleh karena itu, penting untuk mendorong sektor teknologi dan riset agar dapat menciptakan solusi baru yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Langkah kedua adalah melakukan reformasi struktural di berbagai sektor ekonomi. Ini termasuk pendidikan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja agar siap menghadapi tantangan zaman. Selain itu, kebijakan yang mengurangi ketimpangan ekonomi juga sangat penting. Mengurangi jurang kesenjangan antara kaya dan miskin akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, konsumsi juga akan naik, yang pada gilirannya bisa merangsang pertumbuhan ekonomi, yang akan mempercepat konektivitas dan efisiensi pasar. Selain itu, kebijakan pajak yang adil dan penggunaan anggaran yang tepat dapat mendorong sektor-sektor ekonomi baru. Infrastrukturnya harus mendukung pertumbuhan industri di masa depan, bukan hanya yang ada pada saat ini. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, fokus pada teknologi, reformasi sosial ekonomi, dan kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan, stagnasi sekuler bisa diatasi dengan efektif. Jadi, kita udah bahas banyak hal tentang stagnasi sekuler, dari penyebab hingga dampaknya. Meskipun tantangan ini besar, bukan berarti kita nggak bisa menghadapinya. Semua dimulai dari pemahaman kita tentang masalah ini dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Terakhir, pemerintah perlu fokus pada kebijakan fiskal yang mendukung investasi jangka panjang. Ini termasuk belanja untuk infrastruktur fisik dan digital. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Kita akan terus membahas topik-topik seru dan informatif lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.